kami melihatnya cukup surprise dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi di second quarter. Namun hal ini masih selaras di mana terlihat pertumbuhan yang muncul dari konsumsi dan investasi atau GFCF. Namun seperti yang kata Mbak katakan, memang likuiditas transaksi dari pasar modal, dari pasar saham relatif masih minim. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita lihat year on year gitu ya, 2002 2022 itu merupakan salah satu di mana likuiditas pasar modal itu sangat tinggi karena reopening dari Indonesia itu terlihat sangat besar di 2022. Masuk ke 2023 itu agak sedikit melambat dan cenderung dengan peningkatan tingkat suku bunga orang tuh investor berlari sebagian ke reksadana pendapat tetap atau obligasi sehingga memang ada sedikit terbagi antara likuiditas di pasar modal yang lari sebagian ke surat utang negara ataupun obligasi korporasi. Baik, kita beralih ke Pak Fikri. Pak Fikri, apakah Anda setuju dengan yang tadi disampaikan Pak Rizky? Ya, sejauh ini saya melihat bahwa memang kejadian itu masih jadi apa ya? Jadi perhatian global, Mbak. Karena memang ada volatilitas yang cukup besar secara global. Dan ya karena volatilitas cukup besar tentunya investor sedikit risk on deh. Dan ini yang mendorong mereka memilih aset-aset yang tidak terlalu berisiko, dalam hal ini adalah fixed income sih. Baik, Anda lihat apakah tren ini masih akan terus berlanjut di kuartal 3 dan juga kuartal 4, apalagi kita akan memasuki tahun politik? Bisa saja ya, karena kalau melihat dengan apa yang terjadi pada saat ini, memang ada volatilitas yang cukup tinggi ya di stock market. Bahkan secara global juga kejadiannya mungkin hampir sama ya. Bahkan untuk global kita lihat juga ada switching dari investment grade bond ke junk bond. Jadi apalagi pada saat ini ada penurunan rating dari US lah. Dan ini yang mendorong rating spread antara negara investment misalnya dengan negara-negara di bawah itu atau mungkin dikenal sebagai junk bond. Dan di saat yang sama juga ada rally di stock market di US dan juga ada pada saat terjadi risk on, orang jual US Treasury dengan yield yang naik pada saat ini, malah orang membeli US dollar atau mengamankan dananya pada saat terjadinya penurunan rating. Dan ini yang kemungkinan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, apalagi ekspektasi dari Fed rate-nya masih ada kemungkinan kenaikan ya 28% sebesar 25 basis point nanti kira-kira di November. Baik, kita beralih ke Pak Rizky. Kalau menurut Pak Fikri tadi, ini ada hubungannya begitu ya, penurunan rating surat utang Amerika Serikat terhadap kondisi pasar keuangan kita. Anda menilai sama? Mungkin kita di sini sedikit berbeda karena pada dasarnya kalau dari opini kami atau pemandangan kami, perbedaan antara dari triple A ke double A itu relatif sangat minim. Dan kritikan atau masukan yang diberikan oleh Fitch adalah sesuatu yang telah terjadi dalam kurun 50 tahun sejarah US, di mana kekhawatirannya adalah fiscal deficit, leverage, dan management of governance gitu ya, atau government. Menurut kami sudah terlihat gitu ya dalam sejarah US, mereka pernah melalui hal seperti ini. Memang disayangkan mungkin akan terjadi volatilitas dalam waktu jangka pendek. Cuman secara dari sisi kami, pandangan secara long termnya tidak berpengaruh secara signifikan. Baik, kita juga tahu OJK merevisi target perhimpunan dana korporasi dari pasar modal hingga 200 triliun rupiah. Anda pikir ini masuk akal dan mampu tercapai di tengah kondisi seperti ini? Oke. 200 triliun itu merupakan nilai yang besar untuk pasar modal. Dan ini merupakan salah satu pencapaian yang baik dari OJK gitu ya dan bursa karena dapat memfasilitasi permodalan dalam berbentuk obligasi. Cuma kalau kita lihat gitu ya dari kontekstual pendanaan, hal ini masih sangatlah minim dari sisi tingkat pertumbuhan kredit perbankan. Jadi untuk 200 triliun menurut kami masih sangat ada kemungkinannya untuk bertambah. Memang cuman belakangan kalau kita lihat dari sisi pasar gitu ya,
it seems demand-nya itu relatif udah mulai stagnan. Cuman kalau kita lihat dari sisi penetrasinya dibandingkan dengan kredit perbankan, menurut kami potensi pendanaan dari sisi obligasi korporasi masih lebih tinggi. Mungkin dalam waktu setahun melambat, cuman kami melihat opportunity atau prospek obligasi korporasi ke depannya masih sangat bagus. Baik, kita beralih lagi ke Pak Fikri. Pak Fikri, seperti apa risiko penerbitan surat utang hingga akhir tahun 2023 ini? Kalau dari resiko tentunya kita lihat dari cost of fund ya. Kalau dari yield kan pada saat ini memang kalau year to date kita lihat memang ada penurunan dengan misalnya kita indikasikan dengan ICBI ya atau Indobex Corporate Bond Index di mana pada saat ini rally 7%. Dalam artian bahwa cost of fund secara global secara Indonesia itu mengalami penurunan, tetapi penurunannya berasal dari mana? Kalau kita lihat sekarang kan lebih didorong karena penurunan yield dari Sun. Sedangkan untuk corporate bond masih relatif landai. Bahkan untuk beberapa tenor, misalnya antara 2 dan 3 tahun itu lagi mengalami inverted. Artinya yang 2 tahun malah lebih tinggi dibanding yang 3 tahun misalnya. Atau di government bond yang antara 2 dengan 5 tahun masih inverted. Jadi ke depan saya melihat bahwa memang ada risiko yang lebih tinggi di corporate bond, tetapi perlu kita lihat juga bahwa emiten-emiten yang masuk corporate bond biasanya adalah emiten-emiten yang memiliki tingkat rating yang lebih baik. Bahkan kecenderungan di tahun ini kalau kita lihat misalnya dari data Pevindo ataupun data Fitch misalnya, kita lihat yang menerbitkan corporate bond adalah sektor-sektor yang selama ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Misalnya, let's say misalnya transportasi, yang terkait dengan mobilitas, apalagi telekomunikasi. Jadi saya pikir mungkin penerbitan dari corporate bond masih akan cukup kuat untuk menopang target realisasi dari OJK misalnya. Apalagi jumlah surat utang jatuh tempo di tahun ini, kalau saya nggak salah, corporate bond yang jatuh tempo di tahun ini lebih dari 150 triliun dan kebiasaan mereka melakukan refinancing. Saya pikir itu bisa jadi salah satu tabungan untuk penerbitan di tahun ini sih.